Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian seputar akidah bersama Ustaz Wahyu Dwi Prasetyo LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi, masyarakat sepanjang, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala enjang menika tasih maringi kathah kenikmatan. Salah suwijining kenikmatan ingkang Allah parengaken dumateng kula kalih panjenengan sami nikmat iman nggih, pertama jelas niku. Nikmat ingkang paling ageng nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Nikmat taufik, nikmat taufik dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala gampelaken kula kalih panjenengan sami niki rawuh teng acara pengajian niku. Nah, niki termasuk bagian dari taufik. Taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk dimudahkan beramal saleh. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba ahadan atau qauman." Allah Subhanahu wa taala kalau sumpamanya mencintai seseorang, ista'malah. Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakan orang tersebut ya. Nah, apa sih makna dipergunakannya orang tersebut? Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang tersebut sebelum dia meninggal. Nah, jadi diberikan yang namanya husnul khotimah. Waliyadzubillah kalau sumpamanya kita semoga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya suul khotimah. Insyaallah mboten enten kok tiyang niku pengen akhir hayat niku akhir hayate sing ingkang mboten sae. Insyaallah mboten enten. Setiap masing-masing mesti pengen akhir hayat dalam kondisi yang baik. Husnul khotimah. Nah, bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah? Nah, tadi kita memohon taufik kepada Allah, kemudian kita ikhtiar. Memohon untuk dimudahkan menjalankan amal-amal baik, kemudian ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar kita, alhamdulillah kita dimudahkan untuk berangkat ke pengajian. Nah, sebab ini mengke kok insyaallah mboten enten, mugi-mugi nggih mboten enten. Enten tiyang niku alangan pas mangkat pengajian apa pas balik ajeng mantuk pengajian kok mungkin enten alangan terus tiyang niku wau sedo. Allah Subhanahu wa taala menutup usia orang tersebut tapi ditutup dalam kondisi yang baik. Berangkat niatannya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendapat keridhaan Allah. Saya berangkat pengen ngaji, saya berangkat pengen mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui syariat Allah. Pulang juga sama. Karena orang kalau semuanya dia berangkat dari rumah menuju ke tempat thalabul ilmi, tempat menuntut ilmu, maka pada hakikatnya dia fisabilillah. Berada di jalan Allah. Nah, kalau sumpamanya ternyata orang tersebut itu dia meninggal dalam kondisi kebaikan fisabilillah tadi, Allah Subhanahu wa taala berarti menutup usia orang tersebut dengan husnul khatimah. Ini maka alhamdulillah kalau sumpamanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah enjang menika saged ngrawuhi pengajian Ahad pagi walaupun mungkin namung
seminggu niku sepindah, tapi nek seumpamine saged istiqomah, saged rutin niku insyaallah masyaallah. Sampun sae sanget. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah niki biasane niku kan ingkang matur biasane Ustaz Syarkun niki cuman beliau mungkin berhalangan. Tapi alhamdulillah, tapi insyaallah kita tetap ngaji, kita tetap mengambil faedah-faedah yang bisa kita ambil. Apapun dari pengajian, insya Allah kita kalau seumpamanya menghadiri setiap acara-acara kebaikan tersebut, nah insya Allah tetap kita akan mendapatkan manfaat. Jadi bahkan dengan duduknya saja seseorang di majelis ilmu, di majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, itu sudah menjadi sebuah kebaikan dan fadilah yang sangat besar. Karena Allah menurunkan rahmat, diampuni orang-orang yang berada di tempat tersebut. Nah, itu faedah yang sangat besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pembahasan akidah niku kan tidak terlepas kalian rukun iman gitu. Kalau insyaallah niki ingkang rawuh teng majelis niki insyaallah sampun apal sedanten enten rukun Islam, enten rukun iman nggih. Rukun Islam napa? Pertama syahadat. Nomor kali salat. Nomor 3 puasa napa zakat nggih. Biasanya nek urutan pembahasan fikih biasanya zakat riyin. Terus nomor sekawan zakat napa puasa, nomor gangsal haji. Nah, ini rukun Islam. Nah, rukun Islam itu kan biasanya pembahasan rukun Islam, pembahasan fikih. Pembahasan rukun Islam, pembahasan fikih. Kecuali mungkin nomor pertama gitu. Nomor kedua sholat ini kan dibahas sampai berjilid-jilid kitab nih dibahas dalam pembahasan fikih. Sholat, tata cara sholat, sebelum sholat yang namanya toharoh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya zakat. Bagaimana seseorang dia melakukan zakat. Kemudian puasa, bagaimana seseorang dia melakukan puasa. Terus haji, bagaimana seseorang melakukan ibadah haji. Dan ini sampun masuk musim haji. Sebagian jamaah yang ingkang berangkat haji nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi selamat ibadah haji saged dados ibadah haji ingkang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi haji mabrur itu kok tidak ada balasannya ya kecuali surga. Maka alhamdulillah kalau seumpamanya ada yang berangkat di tahun ini untuk bisa berangkat menuju ke Baitullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya, alhamdulillah. Dan yang belum berangkat, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesempatan untuk berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Kadang aku mboten nek mikir-mikir, nek mangkat kaji niku saiki mbayare nggih larang pertama. Terus nggih tambah meleh antriane niku dangu. Kirangan nek daerah Tawangmangu niki pinten tahun, tapi rata-rata biasanya nek teng Indonesia niku sampun 27 sampai 30-an tahun gitu. 27 sampai 30-an tahun. Kadang mikir wah saiki wis umur 40, wis umur 50 urung daftar. Mana daftar umur 50 nunggune 30 tahun nah niku mangkate terus umur 80. Nah umur 80 iki kita wis isih kuat mlaku apa ora. Tapi ini kan hitung-hitungan manusia. Hitung-hitungan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah dan keutamaan itu kadang tidak sesuai dengan hitungan-hitungan kita. Berapa banyak ternyata orang yang dulu kalau mikir untuk mengumpulkan supaya dia bisa dapat kota haji saja itu sudah lama mikirnya sampai berapa tahun saya harus mengumpulkan uang supaya ntar saya bisa daftar haji. Jadi untuk daftarnya tok, belum ntar setelah daftar masih ada
antrian nunggu nih. Cuman ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keutamaan kepada orang-orang pilihan. Nah, saya baru tadi malam dapat kabar info ada salah seorang alumni pesantren gitu. Ini alumni pesantren. Dulu di pesantren niku biasa-biasa mawon asline niku. Mboten kok kemudian sing dados sanes santri ingkang pinter terus ini pertengahan lah biasa. Cuman sak bari lulus saking pesantren terus ditugaske niku daerah Mentawai napa pundi ngoten. Kula mboten salah niku daerah Mentawai. Nah, tugas teng mriko niku saged termasuk kiprah dari sang santri tersebut itu bisa mengislamkan sampai sekitar mungkin 50-an orang. 50-an orang. Nah, karena gara-gara apa yang dilakukan ataupun kiprah yang dilakukan oleh sang santri tersebut, maka tahun ini diberikan hadiah haji dipanggil kerajaan. Nah, jadi siapa yang menyangka, siapa yang mengira? Tidak ada, mungkin sang anak bahkan tidak pernah berpikir kalau sumpamanya saya baru santri baru lulusan mungkin belum lama, terus sekarang pokoknya saya fokus berkiprah untuk masyarakat, bagaimana saya mendakwahkan agama Islam. Tidak terpikir mungkin belum terpikir untuk haji. Karena namanya anak muda, kalau semuanya anak muda itu kan kadang namanya haji, wah mikir biasanya haji mungkin paling umur 40 atau umur 50 biasanya. Makanya rata-rata bahkan enten tiang niku tesih enem, walaupun mungkin gadai arta tapi nggih ajeng daftar haji niku kadang aras-aras. Soalnya mikirin niku tesih enem. Beten nek sampun usia mungkin 40, usia 50 niku sampun pengen sangat pripun supados saged bidal haji. Nah niku mungkin dereng pernah terpikir. Cuman Allah Subhanahu wa taala ketetapannya lain. Dipanggil untuk diberikan hadiah bisa berangkat haji langsung tahun ini. Langsung tahun ini bisa berangkat. Nah ini bagian dari aslinya ini bagian dari akidah. Bagian dari akidah kan, kalau mungkin kita belajar akidah itu kan seringnya kita belajar kaitan dengan ma'rifatullah. Belajar dengan ma'rifatul rasul, ma'rifatul malaikah, sebagaimana rukun iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kemudian kitab, kemudian hari akhir dan qadha dan qadar. Ini kan 6 hal yang berkaitan dengan keimanan. Nah, termasuk bagian dari keimanan kita kepada Allah. Insyaallah ntar yang kita ambil ya di kesempatan pagi hari ini dalam waktu yang singkat ini, insyaallah ntar kita mengambil apa-apa yang bisa kita dapatkan dari yang namanya rukun iman. Kalau rukun Islam itu kita pelajari dalam ilmu fikih, sholat, zakat, puasa, haji ini wow. Nah, rukun iman itu pada hakikatnya kan juga insya Allah sampun apal sedanten niku, karena nggih awit zaman dek ben cilian niku pas TPA mesti rata-rata guru TPA niku ngajari rukun Islam ada 5, terus dibacakan, diucapkan bareng-bareng. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama yaitu berkaitan dengan ma'rifatullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin kita hafal, cuman maksud dan tujuan kenapa kok kita itu butuh mengenal Allah. Dari yang namanya ma'rifatullah niku nek pembahasan akidah mangkaitan pembahasan asma wa sifat. Enten pembahasan asma wa sifat. Bahkan mungkin kalau semuanya sampai jauh-jauh lagi, entar terjadi perbedaan pendapat, diskusi yang sangat panjang antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada agama Islam berkaitan dengan asma wa sifat. Itu pembahasan asma wa sifat itu sampai bisa berjilid-jilid. Cuman yang perlu kita ambil dari yang namanya asma wa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna was sifatil ula. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus,
kemudian memiliki sifat-sifat yang tinggi. Apa faedah yang bisa kita dapat? Orang kalau semuanya belajar akidah, terus tanpa mengambil sisi yang lain, kadang yang ada malah justru masuk apa? Masuk pembahasan kaitan dengan debat, perdebatan, debat kusir. Berdebat ini masalah akidah ini, pokoknya asma wa sifat seperti ini, ma'rifatullah seperti ini. Kita sebagai seorang muslim, tujuan kita mempelajari yang namanya asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita mengenal Allah. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Ma'rifatullah. Itu tujuan utama supaya kita ketika mengenal Allah, insya Allah ntar urusan-urusan yang lain itu akan dimudahkan. Kita sering mungkin kita merasa kita kan kenal dengan Allah. Cuman kalau semuanya kita mungkin ditanyai itu kira-kira seberapa sih kenalnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa dekat? Kalau mungkin kita kenal tetangga, insya Allah tahu. Oh, tetangga kita itu dia umurnya sekian. Tetangga kita itu dia asalnya asli situ atau mungkin dulu datang dari tempat yang lain. Istrinya siapa, anaknya berapa. Itu kan kenalnya kita kepada tetangga kita. Nah sekarang kalau semuanya kita ditanya sama orang-orang, nah seberapa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi seberapa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah zat yang kita wajib beribadah kepadanya. Zat yang selalu kita agungkan, selalu kita sembah. Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya bahwa setiap hamba wajib untuk mengetahui Allah. Maka kadar orang itu tidak bisa dikatakan dia beriman kalau semuanya dia tidak mengenal Allah. Bagaimana dia bisa beribadah, bagaimana dia bisa menyembah zat yang dia itu tidak kenal. Makanya dulu para ulama akidah itu ketika berdiskusi dengan orang-orang yang mereka itu tidak memiliki agama. Tidak memiliki agama. Maka hal yang pertama kali sebelum mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam adalah dikenalkan dulu kepada Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Jadi dikenalkan kepada Allah, nah setelah dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala Allah adalah Rabb, zat yang wajib untuk kita ibadahi. Zat yang wajib kita sembah, barulah kemudian diketahui, ternyata Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Jadi Allah yang menciptakan. Dari sifat-sifat Allah itu kan sekarang kalau semua mungkin ada orang yang dia tidak beragama, termasuk dulu diskusi Imam Abu Hanifah dengan orang yang dia ateis, tidak memiliki agama. Dia mengingkari keberadaan yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya Tuhan. Kenapa? Namanya Tuhan itu kan tidak kelihatan. Apa bukti yang bisa engkau datangkan kalau seumpamanya ada Tuhan? Maka kemudian beliau sekilas ketika itu karena mungkin di pelabuhan gitu, melihat kapal langsung terfikir. Kamu lihat kapal itu. Kapal itu kayaknya dulu itu pohon-pohon yang tumbuh di hutan itu tiba-tiba berubah, kemudian terpotong-potong sendiri, terus habis itu kemudian menjadi papan-papan kayu, terus habis itu kemudian berubah saling nempel satu sama lain, berubah menjadi kapal. Nah, sama orang tersebut mengatakan tidak mungkin. Ya tidak mungkin, mosok ada yang namanya kapal kok dia pohon, terus habis itu dia kayunya itu terpotong-potong sendiri, terus jadi papan-papan, terus saling menempel, akhirnya jadilah kapal. Ya, mesti ada yang buat. Loh kalau kamu meyakini bahwa yang namanya kapal kecil kayak gini saja ada yang membuat, bagaimana dengan alam semesta semuanya? Alam semesta semuanya dengan peredarannya yang tidak bergeser sedikit pun, mosok tidak ada yang menciptakan. Jadi dikenalkan kepada orang yang akhirnya kemudian berpikir lagi, oh iya ya, gitu. Mungkin dulu tidak pernah terpikir, setelahnya baru kemudian terpikir, oh iya. Jadi yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita bahas dalam pembahasan akidah. Kalau mungkin sama beliau Ustaz Sarkun dibahas tentang usul salasah. Nah, 3
landasan ataupun 3 dasar utama dalam agama. Satu yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu ar-rasul, kemudian ma'rifatu dinil Islam. Nah, ini pembahasan kaitan dengan yang tadi itu kan dia akan dibahas di pertama. Makanya dulu mungkin sudah lewat pembahasan kaitan dengan rukun iman sama rukun Islam sama rukun iman. Jadi ada pembahasan rukun Islam, kemudian ada rukun iman. Nah, rukun iman inilah yang ntar akan dibahas oleh para ulama, dijabarkan dalam kitab-kitab akidah, ditulis sampai berjilid sampai hal yang mendetail. Maka dari hal yang pertama yang kita tadi ma'rifatullah, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Allah Subhanahu sudah menyebutkan, tentunya dalam Al-Qur'an ada yang namanya Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap kita membaca Al-Qur'an, belakang ayat kan ada wa huwal azizul ghafur, kemudian azizul karim, dan seterusnya. Itu kan semuanya kan Asmaul Husna. Yang kalau umpamanya kita dulu mungkin hafal atau mungkin sekarang juga masih hafal kan, seringnya yang namanya Asmaul Husna niku pinten? 99 ya, niku paling masyhur lah, walaupun mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah yang namanya Asmaul Husna niku namung 99 apa luweh gitu. Tapi yang jelas dalam hadis disebutkan walillahi Asmaul Husna. Kemudian tis'ah wa tis'in mi'ah illa wahid. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna 99, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuman menghafal di sini tidak hanya sekedar menghafal apal urutannya gitu. Tapi maksud menghafal dari Asmaul Husna 99 tadi adalah ya bagaimana kita mengenal, mengetahui, kemudian kita realisasikan dalam amal. Loh, bagaimana merealisasikan amal? Itu kan nama-namanya Allah. Itu kan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, bagaimana kita merealisasikan amal tersebut? Merealisasikan Asmaul Husna dan merealisasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru disinilah tugas kita. Tugas kita sebagai hamba Allah setelah kita tadi mempelajari Asmaul Husna, mempelajari pengetahuan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah tadi, kita praktekkan dalam kehidupan harian kita. Kita praktekkan dengan amalan di keseharian kita. Contoh tadi kalau semuanya Allah Al-Khaliq, kalau semuanya Allah itu yang menciptakan kita semuanya, berarti kita yakin bahwa kita itu kan punyanya Allah. Berarti kalau semuanya kita itu punyanya Allah, ya kita ya ngikut saja, kita itu bukan punya kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa, ya kita ngikut. Wong kita kepunyaannya. Nah, ini kan salah satu athar ataupun salah satu dari buah ketika seseorang betul-betul mengimani yang namanya Allah itu memiliki nama Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu berarti apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya kita ngikut. Jangan sampai kita membangkang. Wong kita itu kepunyaannya Allah. Sama kalau semuanya mungkin kita punya sesuatu, kita punya meja gitu. Kita punya meja, terus meja ini mau dijual atau mau dikasihkan ke orang lain, atau mungkin mau dirubah, mungkin dijadikan kursi, atau mungkin dijadikan rak sumpamanya, ya terserah yang punya. Begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita mengimani bahwa Allah menciptakan kita, berarti kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kita adalah kepunyaan Allah. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq. Termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq, yang memberikan rezeki. Kita tuh sering khawatir dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Sering kebingungan kalau saya belum dapat pekerjaan,
Kemudian penghasilan saya masih sekian. Sampai kemudian kita lupa bahwa yang namanya rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bagian dari akidah kita. Orang kalau semuanya dia akidahnya kuat, meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq, yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, maka kita tidak bakal takut, tidak bakal khawatir kok kalau semuanya kita itu tidak bisa makan. Insya Allah tidak. Berbeda kalau semuanya keimanan akidah kita tidak kuat, keimanan kita tadi kurang. Akhirnya kita khawatir, ntar masa depan saya seperti apa, kondisi saya di waktu-waktu yang akan datang bagaimana, saya sudah usia sekian, belum punya usaha yang menetap, belum punya pekerjaan yang netap, penghasilan yang netap, bagaimana ntar anak-anak saya ini sudah mulai besar, sudah mulai mau sekolah, bahkan mungkin sudah mau masuk SMP, masuk pesantren, kadang mungkin dengan biaya yang tidak sedikit. Kita khawatir akan masa depan keluarga kita, khawatir akan kondisi diri kita. Ini sebabnya karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Ma'rifatullah yang kita miliki ini kurang. Kenapa? Karena kita masih khawatir. Tapi kalau seumpamanya kita itu sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang maha memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, bahkan sampai hewan-hewan melata, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Kalau kita melihat itu kan cicak nih kan makanannya nopo teng tembok. Cicak itu kan dia nempelnya di tembok, tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Dan makanan cicak itu kan mungkin nyamuk, serangga-serangga yang dia bisa terbang. Jadi kalau semuanya kita mikir secara nalar, ini cicak dia tidak bisa terbang, wong loncat saja mungkin kesusahan. Cicak ini kan namun nempel, jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan yang dijadikan makanan untuk cicak tadi itu adalah ya nyamuk, lalat dan mungkin semisalnya hewan-hewan yang dia terbang. Itu kan jauh kalau semuanya dibandingkan ini, kalau mau dimakan ya namanya nyamuk yang dia terbang, lalat tidak bisa loncat. Kalau mungkin loncat masih memungkinkan, ada yang terbang di sampingnya kemudian dia bisa loncat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada cicak tadi itu sesuai dengan ketetapannya. Jadi insya Allah kalau mungkin kita di rumah, silakan mungkin kalau di rumah pas ada cicak itu kan dilihat ini, kalau mungkin ditangkap silakan ditandai mungkin. Ditandai ini ntar kira-kira cicak ini mati kelaparan enggak gitu. Insya Allah enggak ada. Enggak ada kok cicak kemudian dia mati kelaparan. Cicak mati mesti mungkin kejepit pintu. Biasanya kan cicak mungkin di pintu kemudian kita nutup pintu kejepit planet, nah niku mati mungkin. Cuman kalau cicak mati kelaparan, insya Allah tidak tahu ada atau tidak itu, jarang lah kondisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizkinya kepada makhluk tersebut. Apalagi kita ini kan makhluk yang dia tidak mukallaf, tidak dibebankan taklif untuk mengerjakan syariat-syariat Allah dengan mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Nah kita sebagai manusia yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi seharusnya lebih yakin lagi. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa melihat mungkin makhluk-makhluk yang lain. Ada cacing, kemudian yang ada di sekitar-sekitar kita. Nah itu kan mereka makhluk-makhluk yang Allah berikan rizkinya kepada mereka. Padahal kalau mungkin secara nalar kita ini akan kesusahan untuk mendapatkan makan. Tapi ternyata masih bisa makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia. Nah, ini salah satu fungsi dan manfaat kalau semuanya kita itu mempelajari yang namanya nama Allah. Salah satu dari nama-nama Allah Ar-Raziq, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha memberikan rezeki. Maka kita tidak perlu takut akan masa depan kita, bagaimana saya sekarang masih seperti ini, saya masih seperti ini. Tetap kita berikhtiar, tapi jangan sampai kemudian kita terforsir pikiran kita yang akhirnya kemudian kita keluar dari jalur yang ditetapkan Allah. Yang namanya ikhtiar wajib gitu. Orang kok kemudian dia pengen mendapatkan rezeki tapi kemudian cuma di rumah tok. Saya kan yang penting saya yakin lah, yang penting yakin pokoknya Allah ngasih rezeki, ya saya tetap di rumah tok.
Walaupun diantar tetap Allah Subhanahu wa taala ya akan ngasih juga. Namanya orang, kalau semuanya orang ada anak kok dia di rumah tidak pernah makan sama sekali, mesti ntar dioyak-oyak sama orang tuanya. Gimana mboten niki? Anaknya tidak mau makan, yang bingung orang tuanya. Disuruh makan, dipaksa makan, tidak mau makan, kemudian mungkin sampai lemes, dibawa ke rumah sakit, diinfus, masih dapat makan. Dia tidak mau makan, tapi karena Allah menetapkan ada rezeki bagi dia, maka tetap akan ada orang yang memaksa dia makan. Beda kalau memang rezekinya sudah habis. Kalau rezekinya sudah habis ya sudah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan rezekinya sudah habis. Makanya rezeki itu habis berbarengan dengan ajal. Rezeki itu habis berbarengan dengan ajal. Makanya dalam sebuah hadis yang namanya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana yang namanya ajal itu mengikuti seseorang. Jadi namanya rezeki itu Rasulullah menyebutkannya mengejar. Jadi yang namanya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana yang namanya kematian itu dia akan mengikuti dan mengejar seseorang. Jadi orang itu kalau semuanya dia masih ditetapkan dia hidup, Allah Subhanahu wa taala pasti kasih rezeki. Jadi kalau ditetapkan masih hidup maka insya Allah tidak kurang-kurang. Nah, ini salah satu fungsi kita. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razik. Berarti bagaimana kita merealisasikan tadi dalam keseharian kita untuk betul-betul kita itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa yang namanya Allah tidak bakal mungkin kok menelantarkan hamba-hambanya. Allah tidak bakal mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Dalam kondisi apapun mesti tetap insya Allah akan ada rezekinya. Selama memang tadi masih ditetapkan rezekinya itu masih. Karena Allah sudah menetapkan. Anak itu kan ketika masih di dalam kandungan, ketika sudah lewat 42 hari datang malaikatnya. Kalau kalian jenengan insya Allah kesupen, mboten eling. Tapi yang jelas janin itu usia 42 hari ke atas didatangi malaikat, kemudian malaikat tersebut menetapkan ketetapan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bertanya kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ini sudah mulai waktunya untuk ditiupkan ruh. Maka Allah memerintahkan untuk ditiupkan ruh, kemudian ketika ditiupkan ruh, malaikat tersebut bertanya kepada Allah, ya Allah ini laki-laki atau perempuan? Allah menetapkan. Kemudian nah ini dalam hadis kemudian disebutkan para ulama berpendapat bahwa peniupan ruh itu disepakati setelah 4 bulan. Nah, dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW menyebutkan idza marra bil janin thintain wa arba'ina yaum atau lailah. Jadi 42 hari. Nah, baru kemudian ja'ahu malaikat. Akan didatangi oleh malaikat. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tadi, apakah janin itu sebelum 4 bulan sudah hidup atau belum. Maka sebagian termasuk dalam salah satu kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Majid Zindani rahimahullahu taala. Nah, itu dalam ada ilmu janin. Beliau meneliti dengan bersamaan dengan beberapa profesor niku. Nah, itu apakah janin itu sudah ditiupkan ruh sebelum 4 bulan atau tidak? Setelah 4 bulan sepakat di kalangan para ulama bahwa setelah 4 bulan janin itu hidup. Tapi sebelum 4 bulan itu sudah ada gerakan dari janin, cuman apakah gerakan detak jantung, apakah itu sudah sebagai tanda kehidupan atau belum. Tapi yang jelas dalam hadis Imam Muslim menyebutkan seorang janin itu kalau seumpamanya dia umur 42 hari maka akan didatangi oleh malaikat tadi. Nah, makanya kemudian tadi ditanya, malaikat bertanya kepada Allah, ini laki-laki atau perempuan ya Allah? Allah menetapkan. Ini entar apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Allah tetapkan. Ajalnya sampai kapan ya Allah? Ditetapkan oleh Allah. Rizkinya seberapa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menetapkan rizki kita itu seberapa. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengambil rizki tersebut. Tanpa perlu terforsir pikiran kita, tenaga kita untuk fokus berapa banyak orang dia. Sekarang mungkin istilah dalam bahasa Indonesia itu kan banting tulang. Jadi sampai tulang-tulangnya pun dibanting untuk mengambil rezeki tadi, memeras keringat sampai keringatnya pun kemudian sampai diperas.
Jadi seakan-akan diibaratkan bahwa yang namanya bekerja mencari rezeki itu harus kemudian dengan pikiran yang sepaneng, kemudian dengan tenaga yang sangat besar. Kita bekerja tetap ikhtiar, yang namanya ikhtiar tetap ikhtiar, tapi jangan sampai melalaikan tugas dan kewajiban kita yang sesungguhnya. Ya kita kerja tetap kerja, namanya masuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian ya kita masuk. Dapat tugas ataupun dapat mungkin tugas dari bosnya, pekerjaan ini yang harus diselesaikan. Kadang mungkin di kantor dimarahi sama bosnya, itu bagian dari ikhtiar, ya kita jalani saja. Cuma tidak perlu kemudian kita pusingkan sampai masuk di otak kita, karena kalau semuanya masuk ke otak kita menjadi pikiran, terus akhirnya istilah orang sekarang itu namanya jeglek. Akhirnya pusing sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara mikir kerjaan. Mending kita pusing itu kalau semua kita pusing mikir bagaimana ntar rumah kita di akhirat itu sudah jadi atau belum. Jadi kita bangun rumah sekarang, kita posisi bangun rumah di akhirat. Itu sudah jadi atau belum. Jangan-jangan ntar ketika semuanya mau nyari-nyari rumahnya enggak ada. Kan kalau semuanya salah jalan, yang seharusnya itu alamatnya namanya orang muslim ya, alamatnya itu seharusnya masuk ke dalam surga, tapi kalau semuanya ternyata ntar nyasar ke dalam neraka, waliyadzubillah, bahaya nih. Jangan sampai ntar perjalanan kita nyasar. Kalau nyasar mungkin masih ntar itu bisa ketemu alamat aslinya, itu masih setidaknya alhamdulillah. Karena akhirnya tetap masih masuk ke dalam surga. Tapi kalau sampai nyasar, rumahnya di sana ndak ada, ya ini yang bahaya. Makanya di beberapa kesempatan lalu saya menyampaikan di kajian Ahad pagi juga itu, orang-orang mukmin itu kalau semuanya meninggal, ketika meninggal itu kan dipertemukan dengan orang-orang mukmin yang lain yang sudah dulu meninggal. Disambut, ditanyai kemudian gimana kondisi fulan. Jadi orang yang sudah meninggal dulu itu ketika bertemu dengan orang yang baru saja meninggal tadi itu, kemudian ditanya kondisi fulan itu bagaimana? Nah, itu disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Nah kemudian orang yang tadi baru meninggal itu kan sama orang disambut, udah ini istirahatkan dulu, tadi habis baru melalui prosesi yang mencengangkan, prosesi yang susah berat. Ntar kalau semuanya kita membahas berkaitan dengan ini kan iman kepada hari akhir. Dalam pembahasan iman kepada hari akhir termasuknya adalah kita mengimani yang namanya alam barzakh. Kondisinya seperti apa alam barzakh? Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi adalah orang ketika meninggal tadi itu akan mendapatkan ujian dan cobaan di awal. Kemudian setelahnya dia dipertemukan dengan orang-orang mukmin yang lain. Pengen nanya kabar. Jadi mereka itu pengen tahu kabarnya dunia itu seperti apa. Bertanya, fulan gimana. Nah, kadang yang ditanya yang baru datang tadi itu heran. Loh, si A, si B itu sudah meninggal sebelum saya. Loh kok enggak sampai sini? Nah, ini nyasar. Jadi si A itu sudah meninggal sebelum saya. Ternyata tidak sampai ke mereka. Tidak sampai ke golongan-golongan orang beriman, waliyadzubillah. Maka jangan sampai kalau kita kemudian tersesat, nyasar, kemudian tidak sampai kepada tempatnya orang-orang beriman, tempatnya orang-orang soleh. Jadi kalau semuanya tadi kita tetap melakukan yang namanya ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tadi, tapi jangan sampai kemudian kita terforsir pikiran kita, terforsir tenaga kita. Capek ya mesti tetap, cuman jangan sampai kemudian capeknya pikiran kita, capeknya badan kita melalaikan kita dari yang namanya tugas utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari pengaruh ataupun bagian dari buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu nama Ar-Razik tadi itu. Yang itu mungkin perlu dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Orang-orang sekarang banyak sekali orang yang mereka terpusingkan dengan masalah yang namanya pekerjaan. Orang banyak terpusingkan berkaitan dengan masalah ekonomi. Maka kalau semua banyak kita kembali kepada asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya tadi. Nah, Allah memiliki sifat Ar-Razik, ya insya Allah kita itu akan lebih tenang, mengurangi beban pikiran kita. Nah, itu dari yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya iman kepada malaikat.
Apa yang bisa kita ambil dari keimanan kita kepada malaikat? Satu saja mungkin kalau tadi dari keimanan kepada Allah, nanti kita ambil satu, kita ambil satu-satu gitu. Iman kepada para malaikat, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada kadar minimal. Dalam setiap keimanan itu ada kadar minimal keimanan yang dengannya seseorang itu dia tidak boleh keluar dari situ. Nah, iman kita kepada para malaikat, kita harus meyakini bahwa para malaikat ini kan hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu. Jadi kita meyakini bahwa malaikat itu ada pertama. Kemudian kita meyakini malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu. Bukan sekutu-sekutu Allah. Karena zaman dahulu ada orang-orang yang mereka meyakini bahwa malaikat adalah sekutunya Allah. Ataupun mungkin dikatakan bahwa para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah kita meyakini bahwa yang namanya malaikat itu kan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi Allah menetapkan yang namanya malaikat itu ya dia tidak memiliki jenis kelamin, kemudian juga tidak seperti halnya manusia, butuh tidur, butuh makan. Karena para malaikat Allah menciptakannya kan dari cahaya. Tujuannya apa sih? Dengan tugas-tugas tertentu. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tugas kepada para malaikat menunjukkan akan keagungan Allah. Beda kalau kita menugasi orang lain gitu. Kita kalau minta tolong kepada orang lain, minta orang lain ini saya tugasi kamu mengerjakan ini, seringnya itu karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Nah, cuman ini kan makhluk. Kalau Allah berbeda. Jadi bukan kok kemudian Allah itu tidak mampu untuk mengatur alam semesta, bukan. Tapi Allah menugasi para malaikat untuk mengatur. Ditugasi ini, ada yang kemudian ditugasi itu dan lain sebagainya. Karena kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya maka Allah menciptakan para malaikat tadi dengan tugas-tugas tertentu. Nah, salah satu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita yaitu malaikat Raqib Atid. Walaupun penamaannya ya ini diambilkan dari Israiliyat. Ada yang mengatakan enggak, itu bukan aslinya itu namanya bukan malaikat Raqib dan Atid. Nah, cuman ini kan diambilkan dari Israiliyat ya. Hadis an Bani Israil wala haraj. Kalau namanya sesuatu yang dari Israiliyat itu ya kita sebutkan, kemudian antara benar atau enggaknya wallahu alam. Tapi yang jelas yang pengen kita ambil dari malaikat yang dia mencatat amal. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an al-kiram al-katibin. Jadi yang dia mencatat amal. Setiap amal yang kita kerjakan itu ada catatannya. Amal baik dan amal buruk. Sekarang posisi kita duduk di tempat ini, menghadiri acara pengajian ini, ada tulisannya. Ada tulisannya. Kita ntar keluar dari tempat ini, pulang ke rumah, kita beraktivitas, ada tulisannya. Setiap detail-detail apa yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya ada tulisannya. Bahkan sampai apa yang ada dalam hati kita. Jadi apa yang ada dalam hati kita itu pun ada tulisannya. Tergantung amalan hati kita itu buruk atau enggak, dosa atau enggak. Jadi apa yang ada dalam hati itu, kalau seumpamanya seseorang itu berbuat dosa, dosanya adalah dosa hati, itu ntar tertuliskan ini sebuah kesalahan. Yang catatan tersebut akan diberikan kepada kita setelah ntar kita meninggal. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dikasihkan, ada yang mengambil catatan dengan tangan kanan, ada yang mengambil catatan dengan tangan kiri atau dengan tangan kiri dari belakang badannya. Waliyadzubillah. Catatan. Makanya ada yang menyebutkan, salah satu masyayikh itu menyebutkan coba kalau sumpamanya kita itu membuat gambaran kondisi ardul a'mal, penampakan amal yang kita kerjakan di muka bumi itu ibaratkan sebuah, sekarang itu kalau sekarang itu kan ada video. Nah, sekarang di video setiap detail apa yang dilakukan itu kan tervideokan.
Apalagi kalau sekarang mungkin ada orang membuat vlog ataupun mungkin membuat video untuk aktivitas dirinya sendiri. Tapi kan tidak semuanya. Yang ditampilkan ya rata-rata yang baik-baik. Nah ini berkaitan dengan ardul amal, penampakan amal kita. Ketika pas pada hari kiamat itu kan akan dinampakkan amal kita. Kalau mungkin kita ibaratkan pada zaman sekarang seperti halnya video ya, kita di video selama 24 jam 7 hari. 12 bulan. Kemudian itu yang akan nampak di setel pada hari kiamat. Kita kan, yang ini bagian kalau kita punya video, bagian ini jangan ya, dipotong. Bagian ini tolong untuk dipotong, ini tidak bagus. Bagian ini tolong dipotong. Cuman kalau catatan amal pada hari kiamat kan tidak bisa dipotong-potong. Semuanya lengkap. Sampai hal yang paling detail, yang paling kecil pun juga akan ada. Maka beliau tadi menyebutkan, cobalah kira-kira kita itu amal kita yang kita kerjakan, keseharian kita itu kalau seumpamanya ntar hari kiamat itu ditontonkan kepada seluruh orang atau bahkan untuk sama keluarga sendiri sajalah. Sama keluarga sendiri itu kira-kira kita itu siap atau enggak? Kira-kira kita itu merasa ada yang perlu dipotong atau enggak? Kalau semuanya kita merasa perlu ada yang dipotong atau kita enggak siap untuk amal kita dijadikan sebuah film kemudian kita tonton bersama dengan keluarga kita, ya berarti begitulah gambaran berkaitan dengan catatan amal yang kita kerjakan. Maka perbaikilah amal yang menjadi aktivitas kita dalam keseharian kita. Kita berusaha memperbaiki supaya apa? Supaya bisa ditonton. Kenapa? Karena baik semuanya. Kita bisa bangga, ini loh film dokumenter saya selama kehidupan saya itu, saya melakukan kebaikan ini. Makanya dalam ayat Al-Quran, orang yang dia menerima tangannya, menerima catatan amal dengan tangan kanannya tadi itu kan, ha'umuqra'u kitabiyah. Jadi orang tersebut ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan tadi, meminta kepada orang-orang nih, baca amalanku ini. Kenapa? Karena ternyata amalannya bagus. Berbangga diri, dinampakkan kepada orang-orang. Tapi waliyadzubillah kalau seumpamanya sebaliknya kita menerima catatan dengan tangan kiri, nah ini kita berusaha untuk menyembunyikan. Makanya dengan aktivitas keseharian kita yang kita kerjakan tadi, ada makhluk yaitu malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk dia itu mencatat setiap detail dari aktivitas yang kita kerjakan, semuanya ada. Tidak terlepaskan. Tinggal tadi aktivitas kita itu baik atau tidak. Kalau baik ya otomatis ya alhamdulillah bisa kita tontonkan kepada orang-orang. Tapi kalau semuanya tidak baik ya berarti kan nggak mungkin kita tontonkan kepada orang-orang. Jadi jamaah rahimakumullah, ini bagian dari buah keimanan kita kepada malaikat. Kita ambil satu, bahwa Allah menugaskan malaikat yang tugasnya adalah untuk mengawasi kita, menuliskan setiap apa yang kita kerjakan. Ya bagaimana kita itu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Amal yang kita kerjakan kita perbaiki. Yang salah-salah dan kurang-kurang kita tutupi dengan istighfar. Kita hapuskan dengan yang namanya istighfar. Bisa enggak amal tersebut itu dihapuskan? Bisa dihapuskan. Cuman apa? Ya membutuhkan tenaga yang cukup besar supaya betul-betul amal tersebut itu bisa hilang. Ya kita selalu beristighfar, yang kurang-kurangnya ya kita istighfari, kita taubati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup setiap amal-amal buruk yang sudah kita kerjakan tadi itu pada hari kiamat, akhirnya kemudian digantikan dengan kebaikan. Ketika kita menerima catatan amal, kita bisa nampakkan kepada orang-orang, ini loh amal yang saya kerjakan ketika dulu di dunia. Jadi kita bisa berbangga diri. Bukan kok malah justru kita lari dari keluarga-keluarga kita, kemudian tidak mau, pokoknya kita pengen dilihat amalannya. Makanya jamaah rahimakumullah, ini bagian dari buah keimanan kita kepada malaikat. Nah kemudian selanjutnya mungkin secara singkat ya, karena sudah jam 7, kita mengimani kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan Alkitab, kadar minimal gitu. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nah kitab ini datangnya dan turunnya dari Allah, bukan tulisan nabi-nabi sendiri.
Semua kitab yang Allah tetapkan kepada Nabi itu Allah yang menurunkan. Bukan kok kemudian kitab tersebut itu ditulis ataupun dikarang oleh Nabi sendiri, tidak ada. Sampai yang namanya Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab sebelum Al-Quran, kewajiban kita meyakini bahwa yang namanya Taurat, Injil, Zabur adalah kalamullah yang diturunkan kepada para nabi. Bukan tulisan ataupun bukan karangan para nabi. Orang yang dia tidak meyakini bahwa Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, maka keimanannya tidak sah. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, keimanannya tidak sah walaupun dia meyakini Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bagian dari kadar minimal keimanan kita, tetap kita harus meyakini. Tujuannya apa? Untuk menjadi petunjuk. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan itu untuk menjadi penunjuk manusia. Maka kita bagaimana kita mengambil petunjuk? Apa yang menjadi kebingungan kita, kembali kepada kitab yang Allah turunkan. Kemudian iman kita kepada para nabi, kita harus meyakini bahwa para nabi mereka adalah utusan-utusan Allah yang Allah berikan kepada mereka, diturunkan kepada mereka wahyu melalui malaikat Jibril ya. Kemudian ada yang diperintahkan untuk menyebarkan, ada yang untuk dirinya sendiri, itu kan menurut pendapat sebagian ulama. Dan kita meyakini bahwa beliau-beliau adalah manusia. Jadi rasul dari kalangan malaikat ya, Allah menetapkan yang namanya Rasul dan Nabi itu dari manusia. Supaya apa? Supaya bisa diikuti. Kemudian ada iman kepada yang namanya yaumul akhir ataupun hari-hari akhir. Apa yang harus kita yakini adalah kehidupan kita tidak hanya di sini. Tapi kehidupan nyata kita adalah ketika kita berada di akhirat. Tempat kembali kita. Jadi itu harus diyakini. Kalau orang meyakini kehidupan cuma kehidupan dunia tok ya bahaya. Dia harus meyakini bahwa kehidupan dia tidak hanya di dunia, tapi kehidupan dia ada kehidupan akhirat. Nah, bagaimana? Buah apa yang bisa kita ambil? Kalau kehidupan kita itu bukan di sini, ya berarti kita harus fokus untuk kehidupan yang kita jalani secara kekal abadi. Kalau semuanya kita bisa fokus, seringnya kita terlenakan. Harus menghindari hal-hal yang melenakan. Karena toh kita harus ingat tempat kita yang asli, tempat kita yang hakiki itu adalah bukan di tempat. Kemudian terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, bahwa setiap segala sesuatu itu Allah sudah menetapkan, semua tidak terlepas dari ketetapan Allah. Kita duduk sekarang di kesempatan kali ini juga atas ketetapan Allah. Kita tadi mengerjakan aktivitas di rumah itu semuanya atas ketetapan Allah. Kalau semuanya seperti itu berarti ya kita tidak perlu khawatir dengan apa-apa yang akan menimpa kita atau kita bersedih dengan apa-apa yang sudah berlalu dari kita. Kenapa? Karena semuanya toh sudah Allah tetapkan. Dan kita harus meyakini, keyakinan kita sebagai seorang muslim, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sebagai hambanya adalah kebaikan. Seberat apapun, sesusah apapun kondisi yang kita hadapi, kita sebagai hamba Allah harus yakin bahwa ketetapan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman adalah kebaikan. Nah, ini beberapa hal yang mungkin yang bisa kita ambil dari rukun iman yang 6. Di setiap masing-masing itu bisa dijabarkan secara panjang lebar dan bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya kita apal rukun iman itu ada 6. Tapi bagaimana kita merealisasikan rukun iman tersebut dalam keseharian dan kehidupan kita. Perkataan jamaah rahimakumullah kang saged kula aturaken, jazakumullah khairan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.